sedulur nih sekarang, karena banyak yang nanya ini tentang ular welang dan weling. Kebeneran banyak yang nanya, terus semalam saya rumah didatengin sama ular weling nih. Yang pernah saya dapat, apa entah ini saudaranya apa gimana nih. Pokoknya ini sama bentuknya, sama persis sama yang kemarin saya lepas. Lihat nih ularnya nih, kelihatan? Kelihatan. Ada? Ada. Wih, pasti. Oh, skin gue mau ke sana nih. Cepat bener ya? Bismillah. Awas tuh. Terus nih gue mau sana nih. Harus pas nih, cepat ya. Nggak kena nih. Pernah meniru adegan ini ya. Nah, ini yang semalam datang ke rumah, ini ularnya nih, jenisnya nih. Banyak yang bilang katanya pas komen di kolom komentar, katanya, "Bang, itu mah ular welang," katanya. "Kalau weling kuning hitam," katanya. Yang saya pelajari, sedikit yang saya pelajari, sebenarnya ini weling katanya. Nah, dari kepalanya weling itu nggak ada corak seperti tanda panah. Biasanya kalau welang dia ada tanda panah nih di sini nih, set, corak putih. Ada juga weling yang kalau emang weling yang normal itu dia warnanya seperti ini, weling nih. Kalau untuk welang dia kadang putihnya itu ada yang kekuning-kuningan, ada juga yang putih. Tapi normalnya welang Bungarus fasciatus, dia di bagian hitamnya ini tembus nih ke bagian perut, tembus ke bagian perut, dan bagian ekornya pun tumpul. Kalau yang ini lancip nih, lihat tuh ya, nih bagian ekor lancip tuh, kelihatan kan? Fokus nggak? Nih, lancip, bagian ekor lancip. Dan di bagian ini seperti biasa nih, di bagian punggung dia memiliki sisik tunggal nih, di bagian dari belakang kepala sampai sampai mulai pangkal ekor nih, di bagian ini tuh dia seperti ini nih, lancip nih. Fokus nggak? Nih pokoknya nih, ini lebih besar nih, sisik di bagian punggung dia lebih besar, lancip seperti apa ya, kayak coklat. Itu coklat kan, dia berbentuk segitiga nih, pokoknya kayak gitu nih dia nih. Makanya ini sebelum saya lepas, kebenaran juga ada ular ini, dan di kolom komentar saya banyak yang bertanya juga gitu.
Saya mau membagikan apa yang saya tahu gitu. Katanya kalau ular weling mah bang cuma segede jari katanya. Ini buktinya sebesar ini nih. Mungkin ukurannya ini sampai 1 meter ini. Karena emang batas maksimal ular weling itu dia pencapaiannya ukuran sebesar ini nih, 1 meter biasanya. Kalau untuk welang biasanya dia sampai 2,1 meter, kalau enggak bisa lebih dia. Untuk jenis ular ini weling dia sama dengan ulang, dia adik kakak sebenarnya nih, masih keluarga genus Bungarus, dari keluarga Elapidae nih. Pokoknya dia kalau yang tidak dipelajari akan tertipu dia. Kalau yang cincinnya kuning kecil itu orang Sunda biasanya menyebutnya taliwangsa. Kalau orang Jawa taliwongso. Kalau bahasa Indonesianya biasanya disebut dengan ular cincin emas. Ya bisanya bisa menengah. Kalau untuk yang saya pegang saat ini adalah Bungarus candidus. Ini berbisa tinggi. Sudah sering juga kejadian banyak yang meninggal gara-gara ular ini. Karena ular ini aktifnya di malam hari. Biasanya kalau untuk orang-orang yang suka ngobor ikan, ngobor belut, sering sekali menjumpai ular yang sejenis ini nih. Karena dia agresif sekali di malam hari dia. Untuk di siang hari tadi aja lumayan agresif kan. Tapi sebenarnya ini ular ini itu untuk pribadi saya ya, untuk mengejar cahaya itu dia tidak terlalu mengejar sebenarnya. Dia sebenarnya cuma tertarik aja sama cahaya. Pas awal saya dapat yang kemarin itu di sawah, saya cuma senter gini-gini nih. Dia nyamperin, dia sedikit-sedikit nyamperin, tapi nggak terlalu ngejar yang kayak tadi dia lari itu, nggak. Cuma nyamperin dikit-dikit pelan-pelan. Udah dekat saya jepit kepalanya kan. Dia nggak terlalu ngejar yang kayak inilah. Nanti saya kasih perbedaannya antara ular weling dan welang itu melalui gambar aja untuk ular welangnya, karena saya cuma punya sampel cuma ular weling nih. Mungkin di sini banyak ular weling karena rumah saya nggak jauh dari sawah nih. Di belakang saya kan sawah nih. Ini yang saya injak itu kebun. Jadi mau ke sawah itu saya harus melewati kebun dulu, baru ke rumah saya sampai ke situ. Jadi nggak jauh dari sawah rumah saya itu. Makanya sudah 2 kali terjadi rumah saya didatangi dengan ular ini nih, jenis ini. Yang pertama lepas, yang kedua saya nemu di sawah pas lagi ngobor belut, dan yang ketiga ini pokoknya dapat nih yang ini semalam. Untuk anti bisa ular weling yang saya pegang ini belum ada anti bisanya di rumah sakit Indonesia. Untuk weling ada, dia masih sejenis dengan ular tanah dan kobra anti bisanya. Kalau untuk weling ini belum ada. Tapi saya tidak tahu ya untuk ini dia bisa kawin silang apa enggak nih. Soalnya agak-agak mau tembus nih, soalnya nih hitamnya nih kesini nih tuh, agak-agak mau tembus. Takutnya dia kawin silang dengan ular welang, si weling ini tuh. Tapi dia bagian ekor ini fix, ini weling. Ini lancip bagian ekornya dia tuh ya. Tuh bagian ekornya tuh ngunci dia. Ada kan? Ya. Nah, ini dia bagian ekor lancip. Untuk welang dia tumpul. Dan untuk ini nih. Untuk weling dia bagian kepalanya hitam nih tuh, hitam. Dia lebih dominan, lebih ke kepala lebih besar hitamnya nih, tuh. Kan ukurannya hitamnya itu bisa 2 jari. Mulai ke belakang dia udah mulai menipis nih, udah mulai kecil tuh, bisa 1 jari tuh.
mulai kecil. Kalau untuk welang, dia dari kepala sampai ekor itu rata semuanya. Misalnya nih, dia hitamnya dari mulai kepala itu 2 jari, terus aja sampai ke buntut dia 2 jari semua. Jadi nggak acak-acak gitu, nggak ngacak. Pokoknya di bagian putihnya ini juga untuk weling nih, tuh ada corak-corak hitam, kelihatan nggak nih di bagian putih ini nih, dia putihnya itu kotor tuh ya, masih ada corak-corak hitam tuh di bagian putih ya. Nah, dan saya sekarang akan membedakan antara welang dan weling. Ini perbedaannya nih, gambar-gambarnya. Nah, dan ini adalah ular welang atau Bungarus fasciatus. Dia ada juga yang coraknya itu kuning hitam dan ada juga yang putih hitam. Dan bagian putihnya itu atau kuningnya dia tidak kotor seperti weling. Kan tadi yang saya jelaskan tadi, weling itu ada corak totol-totol di bagian putihnya ya. Dan untuk welang sendiri dia itu bersih di bagian putih atau di bagian kuningnya itu bersih, tidak ada totol-totol hitamnya. Dan di bagian kepala pun dia ada seperti corak tanda panah ke arah moncong mulutnya itu kayak begitu tuh. Nah, sudah jelas kan di gambar tuh seperti itu. Dan si bagian hitamnya pun melingkar. Dan ini kepalanya dulu. Dari kepala dia tuh jelas ya, seperti ini. Ada seperti tanda panah menuju ke arah mulut. Dari leher sampai ke arah mulut itu seperti tanda panah. Nah, dan ini adalah bentuk buntut dari si welang. Si welang itu buntutnya itu tumpul, tidak seperti weling. Weling itu tajam buntutnya. Dan si welang ini sendiri dia tumpul. Dan ini adalah bagian perut yang tadi saya bilang hitamnya melingkar sampai tembus ke perut. Dan ini dia seperti ini contohnya. Seperti cincin, halnya seperti cincin ya, seperti ini. Kalau untuk si weling dia tidak tembus kan, yang tadi saya beri lihat. Cukup seperti itu pengetahuan yang saya tahu. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian banyak rezeki dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.